Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Sholat tarawih itu bilangannya itu 11, ada yang 11, ada yang 23, tergantung mana kalian yang kuat ya. Kalau kalian kuat 23 boleh. Kalau kalian kuat 11 rakaat boleh juga. Kenapa? Karena semuanya ada dasarnya, semuanya ada contohnya. Jangan sampai wah, sing 11 rakaat sesat, sing 11 rakaat apa? Gak boleh seperti itu. Segala sesuatu itu ada dasarnya. Dan contohnya itu banyak anak-anak ya. Ada yang mencontohkan 11, ada yang mencontohkan 23. Ya sudah, ikuti saja. Terserah kalian mau yang mana. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada setiap malam bulan Ramadan setelah sholat isya ya. Hukumnya itu sunnah muakkad atau diutamakan. Muakkad itu artinya yang bisa dilakukan sendirian atau berjamaah. Kenapa? Karena sholat sunnah. Yang namanya sholat sunnah itu bisa berjamaah atau sendirian juga bisa. Kalau sholat wajib itu wajib berjamaah. Rakaatnya itu ketika di zaman Rasulullah ada yang 8 rakaat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada yang 20 rakaat. Disepakati oleh ijma' para ulama, sholat tarawih disebut juga dengan sholat lail atau sholat malam. Istilah sholat tarawih dikenal sejak masa Khalifah Umar bin Khattab anak-anak, di mana pada waktu itu sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah di masjid dengan bilangan rakaat sebanyak 20. Jadi boleh kalian itu memilih 8 rakaat atau 20 rakaat. Itu sholat tarawihnya, seperti itu anak-anak. Jadi para sahabat pada zaman itu tidak melakukan sholat tarawih secara sekaligus, tetapi mereka beristirahat di setiap 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam, seperti itu anak-anak. Sejak saat itu sholat lail itu dikenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu artinya sholat santai, istirahat, jadi tidak terburu-buru. Kalau kalian menemukan sholat tarawih seperti burung pelatuk, tuk gitu cepet, itu bukan santai, itu namanya. Itu kayak dikejar maling ya anak-anak ya, kayak dikejar anjing. Selanjutnya sholat tarawih itu dilengkapi dengan sholat witir, ialah sholat sunnah yang rakaatnya selalu ganjil.
Sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih atau setelah sholat tahajud. Sholat witir merupakan sholat penutup pada malam hari. Nah, jadi bilangannya sholat tarawih itu genap 8 sampai 20 rakaat. Boleh 8 loh ya, boleh 20. Karena apa? Ada dasarnya. Rasulullah melakukan 8 rakaat. Di zamannya sahabat Umar bin Khattab melakukan 20 rakaat. Jadi terserah kalian mau yang mana. Yang penting kalian kuat. Terus ditutup dengan sholat witir. Sholat witir itu bilangannya ganjil. Ya seperti itu, 1, 3, 5, 7 seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang sholat 11 rakaat itu berarti 2 sholat sunnah, sholat tarawih dan sholat witir. Seperti itu anak-anak ya, kalian harus tahu seperti itu. Cara mengerjakan sholat tarawih, caranya apa? Caranya tiap 2 rakaat diakhiri salam, sehingga apabila kita melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat maka dilaksanakan dengan 10 kali salam. Sedangkan untuk yang 8 rakaat itu sebanyak 4 kali salam. Nah itu yang 8 rakaat. Setelah selesai mengerjakan sholat tarawih, ditutup dengan sholat witir. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, sampai 11 rakaat. Biasanya 3 rakaat dengan 2 salam. Atau boleh dikerjakan 3 rakaat 1 salam, gak apa-apa. Waktunya itu adalah ketika sesudah sholat isya sampai terbit fajar pada bulan Ramadan. Kalau sesudah bulan Ramadan itu bukan sholat tarawih namanya, sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu dilakukan setelah sholat isya, setelah kita tidur, itu namanya sholat tahajud. Kebaikan selanjutnya itu adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain tadarus, kita juga harus memperhatikan ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Nggak jelas seperti itu. Harus dengan tartil pelan-pelan dan benar, sesuai kaidahnya, sesuai tajwid. Itu yang baik anak-anak ya. Nah, yang namanya tadarus itu pasti bersama-sama. Jadi gantian, ayat 1 misalkan, ayat 1 saya, ayat 2 yang lain, ayat 3 langsung bergantian. Misalkan 5 orang, berarti 5 orang itu bergantian. Satu ayat terus sampai habis. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Hal-hal yang diperhatikan yang harus diberikan ketika melaksanakan tadarus Al-Quran, yaitu 1, niatnya harus benar. Gak boleh karena ingin dipuji orang lain. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran hendaknya tartil, baik dan benar. Jangan mengutamakan lagu dan cepat. Itu tadi kayak Pak Anwar bilang, gak jelas seperti itu. Yang betul itu adalah tartil, baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi harus pelan-pelan, tartil dan baik dan benar. Yang selanjutnya beradab dalam bertadarus. Misalnya badan bersih, berpakaian rapi, konsentrasi dan tidak bergurau ketika membaca Al-Quran. Gak boleh guyon itu ya. Selanjutnya bila bertadarus memakai pengeras suara dan hendaknya sampai tidak mengganggu warga sekitar. Jadi jangan keras-keras kayak rock, pengok-pengok, gak boleh. Yang terakhir, tadarus tidak dilakukan dengan sendirian, tetapi harus
sedikitnya 2 orang, begitu ya. Yang selanjutnya hal yang baik itu adalah memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan, karena pahalanya itu berlipat ganda anak-anak, dan harus ikhlas ya. Yang terakhir, iktikaf dalam masjid. Iktikaf dalam masjid ini berdiam diri, berzikir kepada Allah, itu lebih utama daripada kalian tidur malah di masjid ya. Yang terakhir, manfaat puasa Ramadan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita itu sudah diberi mata, telinga, itu tanpa bayar ya anak ya, gratis dari Allah. Coba kalau kita melihat harus bayar, habis berapa? Bernafas harus bayar, habis berapa? Allah memberikan kita itu gratis. Makanya kalau kita disuruh apapun oleh Allah harus manut, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, jadi mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada orang yang melihat. Itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita jujur, pasti kita melanjutkan puasa. Kalau kita tidak jujur, kalau sing telu ae aku tak mokel, nggak boleh seperti itu, nggak jujur berarti. Ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain, anak-anak ya. Yang terakhir, yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Jadi karena di medis pun kita dianjurkan berpuasa ketika mau operasi, karena berpuasa itu sangat sehat anak-anak, sangat baik. Kenapa kita harus berpuasa? Kita itu kalau makan kan nggak berlebihan, makan apapun masuk. Yang capek itu bukan kita, tapi organ tubuh kita, organ pencernaan terutama. Jadi kalau kita kebanyakan makan, bekerja keras, pencernaan kita capek, makanya harus puasa. Ketika puasa, sistem pencernaan kita itu menjadi istirahat. Jadi ibarat mesin kalau terlalu banyak diforsir atau bekerja, itu pasti rusak. Makanya kita harus puasa anak-anak, karena menyehatkan. Melatih kesabaran dan pengendalian diri anak-anak, seperti itu ya. Baik, itu dari Pak Anwar tentang puasa Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.